Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh Anda lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, kita perlu leadership, tapi yang terjadi ada dealership. Tidak ada leadership. Tidak ada leadership. Kalau leadership dia berani ambil. Nah, yang terjadi sekarang adalah koalisi antara dealer, bukan antara leader. Leader itu dia pikir konsepnya tuh. Nah, kalau sekarang saya nggak lihat ini tuker tambah di bawah meja semua antara dealer bukan leader. Jadi kita perlu leadership, tapi yang terjadi ada dealership. Tidak ada leadership. Tidak ada leadership. Kalau leadership dia berani ambil posisi, saya oposisi. Kalau yang di dalam bilang yang oposisi mau masuk, stop. Anda nggak boleh masuk. Artinya tidak ada leadership baik dari yang diajak. Ya, tidak ada leadership dan tidak ada tidak ada etik di dalam politik. Itu yang menyebabkan menurut Pak Rocky rakyat Gerung, itu menganggap ini kacau. Menurut Rocky Gerung, rakyat menganggap ini kacau, tidak ada leadership dan tidak ada etika. Nah, saya hanya ingin supaya ada pedoman etis dalam politik. Artinya ini tidak etis apa yang terjadi? Sangat tidak etis. Enggak, artinya gini, Bang Rocky. Artinya selama ini, Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra nggak konsisten. Kan Anda kan dukung dia, mereka mati-matian. Nah, sekarang saya tidak mendukung Gerindra. Kan tahu. Gimana saya mendukung Gerindra? Lah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri, saya dukung pikiran saya. Gini saya terangin ya. Prabowo kemarin. Gimana mau dukung saya terangin pikiran Anda? Karena Anda kan bukan siapa-siapa. Karena itu saya terangin. Karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa itu. Enggak bisa begitu. Posisinya Anda mendukung Gerindra. Sekarang saya terangin Publik di seluruh Indonesia tahu. Jadi nggak bisa juga Anda katakan bahwa Anda mendukung diri Anda sendiri. Anda bukan siapa-siapa. Sekarang saya mau akui itu setelah keterangan saya. Dengar dulu ya. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Poin itu pertama dulu ya. Karena itu saya beroposisi tuh. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Kita disaksikan jutaan masyarakat Indonesia. Kita harus kontrol emosi dulu di sini, Ibu Irma. Kita tengahi dulu. Silakan Bang Fahri ngomong. Kita tahan dulu, Ibu Irma. Kita tahan dulu, kita cooling down dulu, Ibu Irma. Bang Fahri gimana? Saya mau baca doa dulu nih. Jadi gini. Rocky Gerung merupakan salah satu tokoh yang sering mencuri perhatian dalam perdebatan politik di Indonesia. Gaya bicaranya yang lugas, analis yang tajam, serta kritikannya yang kerap menyasar pemerintahan, terutama Presiden Jokowi, membuatnya menjadi sosok yang kontroversial. Tak jarang Rocky terlibat dalam debat-debat panas yang kemudian menjadi viral, baik di televisi maupun di media sosial. Salah satu momen yang belakangan ramai diperbincangkan publik adalah perdebatan sengit antara Rocky dengan Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang merupakan pendukung fanatik Jokowi. Dalam acara yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi, perdebatan antara Rocky dan Sylvester nyaris berujung pada kontak fisik. Sylvester yang tampak tidak terima menahan emosinya, terlihat marah dan beberapa kali melontarkan kata-kata kasar kepada Rocky Gerung. Sementara itu, Rocky tetap mempertahankan sikap tenangnya meskipun suasana debat semakin memanas dan nyaris kontak fisik. Tak hanya dengan Sylvester, Rocky juga pernah terlibat dalam perdebatan seru dengan tokoh-tokoh lain yang mendukung pemerintah seperti politisi dari Partai Nasdem, Irma Suryani. Dalam debat yang disiarkan oleh stasiun TV, Irma terlihat sangat tersulut emosinya ketika berhadapan dengan Rocky. Di tengah perdebatan yang memanas, Irma bahkan melontarkan kata-kata kasar menyebut Rocky sebagai orang paling dungu. Namun, lagi-lagi Rocky Gerung menunjukkan sikap
ketenangannya yang khas. Alih-alih terprovokasi, Rocky tetap fokus pada argumen yang ia sampaikan dan tidak membalas hinaan yang dilontarkan Irma. Hal ini justru membuat perdebatan tersebut semakin viral dengan banyak warganet yang memuji sikap tenang Rocky di tengah tekanan. Sikap Rocky yang tetap tenang dan tidak mudah tersulut emosi dalam perdebatan panas ini telah mengundang banyak apresiasi dari publik. Warganet memuji kemampuan Rocky untuk tetap rasional dan tidak terpancing dalam situasi yang sulit. Bagi banyak orang, hal ini menunjukkan bahwa Rocky bukan hanya seorang intelektual yang kritis dan analitis, tetapi juga seorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Kemampuannya untuk tetap tenang dan menghadapi lawan-lawan debatnya dengan kepala dingin, meskipun seringkali diserang dengan kata-kata kasar, membuatnya dihormati oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di kalangan mereka yang mengaguminya. Meski seringkali dianggap kontroversial karena pernyataan-pernyataannya yang keras terhadap pemerintah, terutama terhadap Presiden Jokowi, Rocky Gerung tetap memiliki basis pendukung yang solid. Bagi para pendukungnya, Rocky adalah simbol perlawanan terhadap narasi dominan yang kerap dibela oleh pendukung pemerintah. Mereka melihat Rocky sebagai sosok yang berani dan konsisten dalam menyampaikan kritik, bahkan ketika kritik tersebut membuatnya berhadapan dengan tokoh-tokoh yang sangat emosional. Di sisi lain, lawan-lawan politik Rocky, terutama mereka yang mendukung Presiden Jokowi, seringkali merasa tersudut oleh analisisnya yang tajam dan gaya komunikasinya yang lugas. Debat-debat panas yang melibatkan Rocky Gerung telah menjadi fenomena tersendiri di kalangan publik, di mana banyak orang menantikan perdebatan semacam itu karena selalu menghadirkan dinamika yang intens dan menarik. Sosok Rocky Gerung dengan kecerdasannya dalam berargumentasi serta kemampuannya mengendalikan emosi di tengah tekanan telah menjadi salah satu figur yang paling disorot dalam perdebatan politik Indonesia saat ini.